Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nur Azila akan menjelaskan materi tentang politik, kebijakan, dan peran kekuasaan dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Materi ini penting dipahami karena dunia pendidikan tidak pernah lepas dari proses politik dan kekuasaan. Pendidikan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kebijakan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi lahir dari proses politik, diskusi, dan keputusan pihak yang memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, setiap perubahan aturan, kurikulum, dan sistem pembelajaran selalu berhubungan dengan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Lalu, apa itu politik kebijakan? Politik kebijakan adalah proses di mana pemerintah membuat keputusan publik yang berdampak pada masyarakat. Dalam dunia pendidikan, politik kebijakan berarti bagaimana pemerintah, baik pusat maupun daerah, menentukan aturan, program, serta arah pembangunan pendidikan. Nah, kebijakan-kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan politik, pertimbangan sosial, dan kebutuhan masyarakat tentunya. Selanjutnya adalah bagaimana hubungan politik, kekuasaan, dan pendidikan. Pendidikan adalah sektor strategis yang menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah itu memiliki kekuasaan untuk menetapkan arah pendidikan nasional. Melalui kekuasaan inilah pemerintah itu dapat mengatur satu, kurikulum apa yang dipakai, standar kompetensi siswa, pengelolaan anggaran pendidikan, rekrutmen dan peningkatan kualitas guru. Artinya, politik dan kekuasaan itu pendidikan di Indonesia. Terus, bagaimana proses perumusan kebijakan pendidikan? Kebijakan pendidikan tidak dibuat secara asal, tetapi melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Maksudnya adalah di sini misalnya rendahnya literasi atau kualitas sarana sekolah. Yang kedua, perumusan alternatif kebijakan. Hal ini melibatkan ahli pendidikan, birokrat, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengambil keputusan. Lalu, apa contoh pengaruh kekuasaan dalam kebijakan pendidikan? Nah, beberapa contoh nyata pengaruh kekuasaan terhadap pendidikan. Satu, perubahan kurikulum, seperti KTSP, kurikulum 2013, hingga kurikulum Merdeka. Yang kedua adalah rekrutmen guru P3K dan PNS. Ini bergantung pada keputusan pemerintah pusat. Yang ketiga adalah digitalisasi sekolah. Nah, selanjutnya, apa dampak bagi guru dan sekolah? Nah, dengan kebijakan pendidikan ini memiliki dampak langsung pada guru dan sekolah. Di antaranya, satu, guru harus menyesuaikan metode mengajar. Kedua, sistem penilaian berubah. Ketiga, guru perlu mengikuti pelatihan atau pengembangan profesional. Keempat, sekolah harus menyesuaikan perangkat pembelajaran dengan kebijakan baru. Dengan kata lain, guru adalah pihak yang sangat merasakan perubahan kebijakan tersebut. Nah, dari beberapa slide yang sudah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan kekuasaan. Sebagai guru, kita perlu memahami konteks ini agar bisa menjalankan kebijakan dengan tepat dan memberikan layanan pendidikan terbaik kepada siswa. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.